Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Badan Pengurus Jemaat GKR Telugong telah memutuskan bahwa ibadah online akan diatur sebagai berikut. Kebaktian umum pertama diadakan secara live streaming pada pukul 8 pagi. Lalu kebaktian umum kedua diadakan secara siaran ulang pada pukul 10 pagi. Lalu akses link ibadah ini baru bisa diakses kembali pada pukul 16 sore. Jadi pengaturan waktu ini diperlukan untuk membuat jemaat dapat lebih berdisiplin di dalam waktu beribadah. Kemudian pengaturan waktu juga diperlukan agar jemaat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik di dalam beribadah secara online. Jadi ketika jemaat sebelum hari Minggu bisa dapat memilih dan menentukan kapan jam akan beribadah. Lalu jemaat juga dapat menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam beribadah, melainkan juga bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Tentu saja kita mendorong jemaat untuk beribadah di gereja lokal, di gereja kita, gereja GKR Telugong. Dan kedisiplinan waktu ini sebenarnya salah satu cara untuk membangun kebiasaan yang baik di dalam beribadah secara online kepada seluruh jemaat GKR. Tentu saja kita sudah memikirkan hal ini. Selain waktu-waktu yang sudah ditentukan pada pukul 8, pada pukul 10, pada pukul 16 juga link ibadah dapat diakses secara terbuka sehingga orang luar juga bisa dapat mengikuti ibadah di gereja kita. Pertama-tama, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa ibadah online itu adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam ibadah online, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kemudian, dengan adanya kedisiplinan waktu ini, sebelum hari Minggu kita dapat menentukan jadwal ibadah kita, baik personal atau bersama dengan keluarga. Misalnya, ada yang memilih KU pertama yang diadakan secara live streaming pada pukul 8, atau siaran ulang yang diadakan pada pukul 10. Atau kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baru bisa beribadah pada sore hari, berarti dapat memilih waktu pada pukul 16 sore. Mandi dan bersihkanlah diri sebelum beribadah. Ingat, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Duduklah di kursi, jangan sambil tiduran, atau sambil makan, atau sambil ngopi. Sekali lagi, ingat kita sedang berjumpa dengan Tuhan. 10 menit sebelum waktu beribadah dimulai, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi atau bersama dengan keluarga. Selama ibadah berlangsung, ingatlah bahwa kita bukan penonton yang sedang menonton ibadah. Di dalam ibadah, Tuhan sedang melihat kita. Oleh karenanya, selama ibadah berlangsung, ikutlah berpartisipasi dengan mengikuti arahan dari worship leader atau pengkhotbah. Ketika pujian dinaikkan, ikutlah bernyanyi. Ketika diajak untuk duduk dan berdiri, ikutlah untuk melakukannya. Ketika diajak untuk membaca firman bersama, ikutlah untuk membacanya. Lalu, untuk menyatakan rasa syukur kita juga, persembahan dapat ditransfer di dalam rekening dan QR Code yang sudah disediakan. Ini semua adalah bentuk partisipasi kita di dalam beribadah. Setelah ibadah selesai, tenangkan hati dan ambillah waktu teduh secara pribadi.
Shalom jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, biarlah kemuliaan Allah mengatasi langit, biarlah kemuliaan Allah mengatasi seluruh bumi. Mari kita memuji Dia, Allah yang hidup, kita pencipta maha kuasa. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 21, puji Tuhan Allah maha kuasa. Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa, puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tangannya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Mari lindungi dan bawa naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Intro. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembahnya. Amin, amin. Puji segenap umatnya dengan senang menyembahnya. Amin, amin. Puji segenap umatnya dengan senang menyembahnya. Amin, amin. Puji segenap umatnya dengan senang menyembahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk boleh bertemu dengan Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu daripada kami. Walaupun di masa-masa sulit ini, kami melihat pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau datang, kami mau berlutut dan juga menyembah Tuhan. Tapi sungguhnya kami sadar, kami bukan siapa-siapa. Sungguhnya kami tidak layak untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Seringkali kami masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang, kami mohon ampun. Biarlah kami boleh layak pada saat ini untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ke depan, biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, mari jemaat sekalian bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau menaikkan satu pujian yang sungguh indah. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saya kita naikkan lagu ini dengan sungguh. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Salam sejahtera saudara-saudara di dalam Kristus. Bersyukur kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan meski di masa pandemi ini. Dan biar Tuhan memberkati kita semua yang beribadah, baik sedikit yang bertugas di rumah Tuhan ini maupun semua saudara-saudara yang beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan.
dan yang akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ada rahmat Tuhan yang besar, kami boleh datang menyembah kepada Allah yang menyelamatkan kami di dalam Kristus. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai milik-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada kami dengan firman-Mu, menuntun kami dan menolong kami untuk memandang salib Kristus sekali lagi, dan kami boleh diteguhkan melalui firman kebenaran Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, boleh memberitakan firman-Mu dengan setia, untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing maupun yang di gereja. Kami semua boleh memperoleh kebaharuan dalam hati kami oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kehangatan. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah awal bulan September yang lalu, seorang aktor dan pegulat profesional Amerika yang terkenal, Dwayne Johnson, saya percaya banyak di antara saudara yang tahu nama ini dan orangnya, dia mengumumkan bahwa dia juga positif COVID-19. Dan apa yang membuat Dwayne Johnson sedih, dia tertular dari seorang sahabat dan kemudian dia menularkannya juga kepada istrinya dan kepada 2 orang anaknya yang masih kecil. Dan kejadian ini membuka mata banyak orang betapa bahayanya dan betapa seriusnya bahaya dari COVID-19 ini. Nah, saudara Johnson, saudara tahu dia punya badan yang sangat besar dan kuat, bukan? Kita banyak melihat film-filmnya dan kita bisa lihat badannya penuh dengan otot-otot yang besar, yang kuat. Dan dia seorang olahragawan yang tentu sangat sehat dan dia sangat kuat. Tidak heran, sudah tahu kan dia mendapat julukan apa? The Rock, ya batu karang. Orang-orang menyebut namanya Dwayne The Rock Johnson. Jadi dia seorang seperti batu karang, memang badannya tegap, keker, otot besar begitu, seperti tidak bisa digoyangkan kalau dia berdiri. Dan dia disebut The Rock. Tetapi saudara, bahkan The Rock ini pun KO, ditaklukkan oleh virus yang belum ada obatnya sampai hari ini. Nah, saudara, pagi ini kita akan melihat seorang The Rock yang lain. Batu karang yang lain, yang tampaknya juga begitu kuat. Tetapi akhirnya jatuh juga, bukan oleh virus, tetapi oleh si jahat, si iblis itu sendiri. Dialah yang tidak lain, The Rock ini adalah Rasul Petrus, sebagaimana julukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya sendiri. Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita lihat kisah kejatuhan dari The Rock ini atau Rasul Petrus ini. Seperti tema yang diberikan kepada saya oleh mengurus gereja, kejatuhan Petrus. Kita melihat bagian Injil dari Matius, Injil Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matius 26 ayat 31 sampai 35 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 69 sampai 75. Kita lihat dahulu Matius 26 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan, Matius 26 dari ayat 31 dan seterusnya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Kita lanjutkan ayat yang ke-69, pasal yang sama, 26,
Matius 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rasul Petrus, siapa yang tidak mengenal dia, saudara? Dari antara 12 murid Yesus, bisa dikatakan Petrus adalah murid yang paling menonjol di antara semuanya. Kita tentu masih ingat betapa cerdasnya Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus dengan tangkas dan jitu dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu jawaban yang tepat sekali. Yesus adalah Mesias ketika orang masih ragu apakah dia Mesias atau bukan, Petrus telah menjawabnya dengan benar. Dan karena itulah kemudian Yesus berkata, engkau adalah Petrus atau batu karang, bahasa Yunaninya Petra, batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itulah Petrus. Dan di antara 12 murid itu sudah ingat hanya Petrus satu-satunya yang berani meminta untuk boleh berjalan di atas air. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas danau menghampiri perahu mereka yang sedang terombang-ambing angin kencang. Tidak ada murid lain yang berani atau bahkan terpikir meminta permintaan besar seperti boleh berjalan di atas air. Seperti Yesus berjalan di atas air. Hanya Petrus. Dan hanya Petrus juga saudara yang berani atau paling bersungguh-sungguh berjanji untuk setia kepada Yesus di tengah-tengah ancaman yang Yesus hadapi, ditangkap, bahkan disalibkan. Hanya Petrus yang begitu gencarnya kita baca tadi, dia berjanji akan selalu bersama dengan Yesus, tidak akan meninggalkan Yesus. Dan bahkan Petrus yang kita lihat satu-satunya murid yang mencabut pedangnya untuk melawan orang-orang yang akan menangkap Yesus. Dia bermaksud untuk melindungi Yesus ketika dia hendak ditangkap. Maka saudara kita melihat Petrus adalah figur seorang murid yang cerdas, yang tangkas, yang berani dan punya kemampuan memimpin. Namun ironis sekali saudara, catatan tentang Petrus yang terakhir dalam Injil Matius ini bukan soal kesuksesannya, bukan soal kemampuan-kemampuannya dan pencapaiannya. Sebaliknya catatan terakhir Injil Matius tentang Petrus adalah tentang kegagalannya. Dan itu adalah kegagalan yang sangat dalam, sangat fatal. Ayat 75 yang terakhir kita baca tadi mengenai Petrus apa? Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itulah catatan tentang Petrus yang dalam Injil Matius sebagai hal yang terakhir dikatakan tentang dia. Bayangkan setelah semua kegemilangan tentang Petrus yang diceritakan oleh Injil ini, tapi catatan terakhirnya sungguh ironi, sebuah kegagalan yang pahit sekali. Dia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Maka saudara, kisah kegagalan Petrus ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Bagaimana perjalanan kita sebagai seorang murid Kristus. Jangan sampai catatan terakhir kita sebagai murid Kristus adalah sebuah catatan yang ironis seperti ini. Kisah kegagalan Petrus saudara dimulai ketika menjelang ditangkap, Yesus menyatakan apa yang segera akan terjadi di depan mata ini.
Kita membaca tadi dalam ayat yang ke-31, Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Dan Yesus mengatakan sebab ada tertulis, dia mengutip dari kitab Zakaria 13 ayat 7, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Yesus mengutip kitab Zakaria ini yang dalam konteks aslinya mengatakan bagaimana pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala Israel akan dibunuh, pemimpin-pemimpin yang baik dari Israel akan dihancurkan, dan kemudian domba-domba yaitu umat Israel akan tercerai berai. Dan domba-domba itu kemudian akan diuji seperti emas dan perak yang diuji kemurniannya di dalam penderitaan. Sehingga akhirnya tersisalah domba-domba Israel yang setia. Tapi Yesus kemudian mengutip Zakaria, kitab Zakaria ini untuk melukiskan apa yang akan segera terjadi dengan dia. Bahwa dialah sang gembala itu yang akan dibunuh dan kemudian murid-muridnya akan tercerai berai. Saudara, dengan kata lain Yesus ingin mengatakan semua yang akan terjadi tentang dia ini, semua ada di dalam kedaulatan Allah karena kitab suci sudah mencatatnya. Semua ini, kematian Yesus di atas kayu salib bukan satu kecelakaan. Kematian Yesus di kayu salib bukan satu tindakan karena Yesus tidak pandai bersembunyi akhirnya tertangkap. Karena dia seorang buronan yang selalu memunculkan diri di depan umum akhirnya tertangkap. Bukan. Kematian Yesus dimulai dengan ditangkap dia sampai disalibkan. Itu semua ada dalam rencana Allah. Dan Yesus mengutip kitab Zakaria untuk mengingatkan bahwa rencana Allah itu kini sedang dalam penggenapannya. Kini sedang digenapi. Maka saudara mendengar perkataan itu, para murid mulai khawatir. Dan seperti biasa Petrus seolah-olah dia seorang juru bicara ataupun dia seperti membanggakan dirinya. Dan kemudian disitulah kita lihat dia jatuh. Saudara, cerita tentang penyangkalan Petrus ini sangat terkenal, bukan? Siapapun tahu, dari anak-anak sekolah minggu sudah tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus. Tapi cerita penyangkalan Petrus ini saking terkenalnya seringkali jadi cerita yang berdiri sendiri. Hanya untuk mengajarkan orang Kristen untuk setia mengikuti Yesus. Jangan menyangkal Yesus. Hanya itu. Dan cerita ini seringkali dipisahkan dari kisah yang sebenarnya sangat penting, yaitu tentang salib Kristus di depan mata Petrus itu. Saudara, apakah cerita yang berdiri sendiri ini salah? Tentu saja tidak salah. Ada pelajaran penting yang kita petik dari penyangkalan Petrus. Tapi justru jauh lebih penting adalah mengaitkan cerita ini dengan kisah salib di depannya. Karena kisah ini, melalui cerita ini Matius ingin memberitahukan kepada kita betapa Petrus sebenarnya membutuhkan salib di depan mata itu. Yang sejak awal dia sudah coba untuk menghindari, bahkan dia ingin menghindarkan Yesus dari salib itu. Saudara masih ingat waktu Yesus pertama kali memberitahukan kematiannya, aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan disalibkan dan mati. Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan mengatakan, sekali-kali hal ini tidak boleh terjadi padamu. Sejak awal Petrus tidak merasa salib itu penting. Bahkan dia ingin menghindarkan Yesus dari salib itu. Tetapi dia sungguh sebenarnya membutuhkan kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk dirinya. Saudara, pelajaran penting dari penyangkalan Petrus ini adalah seharusnya Petrus tidak bermegah di atas kekuatannya sendiri. Sebaliknya dia bermegah hanya di atas salib Kristus. Karena hanya itulah yang sesungguhnya bisa menghindarkan dia dari kejatuhan seperti ini. Maka saudara, paling tidak hari ini kita melihat ada 3 bagian dari kegagalan Petrus. 3 langkah kegagalan Petrus. Yang pertama saudara, Petrus memandang rendah semua murid yang lain. Dia memandang rendah semua murid yang lain. Saudara lihat dia berkata apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara lihat. Bayangkan dia katakan itu di depan murid-murid lain, di depan teman-temannya.
Dia bilang, mereka semua mah bisa gagal. Ya mereka semua oke lah kualitasnya mungkin meragukan. Tapi aku sekali-kali tidak akan gagal. Saudara bisa bayangkan Petrus mengatakan ini di mana murid-murid lain hadir dan bagaimana perasaan mereka mendengar seperti Petrus sedang meremehkan orang lain, teman-temannya sendiri dan membanggakan dirinya. Tapi kemudian Yesus berkata, menjawab Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara bisa bayangkan ini akan membuat Petrus makin gusar karena dia yakin sekali dia tidak akan jatuh. Orang lain bisa jatuh tapi saya tidak akan. Apa katamu Yesus 3 kali? Jangankan 1, jangankan 2, apalagi 3 kali. Itu begitu mengerikan dan seperti Yesus itu memastikan Petrus pasti akan gagal dalam kesetiaannya. Langkah pertama kejatuhannya adalah dia menganggap yang lain itu semua lebih lemah dari dia. Dia memandang rendah semua murid yang lain. Dan kemudian langkah kedua kejatuhan Petrus itu, dia lanjutkan sebenarnya kaitan erat dengan yang pertama. Dia terlalu memandang tinggi dirinya. Dia terlalu memandang dirinya hebat, melampaui semua yang lain. Dia berkata tadi, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, dia katakan bahkan sekalipun aku harus mati, bahkan harus berkorban nyawa, bahkan aku harus mengalami penderitaan yang paling dahsyat, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Petrus merendahkan murid-murid yang lain, teman-temannya, dia juga memandang dirinya itu begitu tinggi dan jauh lebih hebat dari mereka. Seolah-olah dia berkata, oke, orang lain boleh takut mati, orang lain akan lari kocar-kacir. Tapi saya sekali-kali tidak akan lari. Saya akan berani menghadapi kematian demi engkau, Guru. Itulah janji Petrus kepada Yesus. Dan kenyataannya Petrus tidak sekuat apa yang dia janjikan. Dan yang ketiga, saudara, langkah kejatuhan Petrus, dan saya percaya ini yang paling fatal dalam kejatuhan Petrus, yaitu apa? Dia tidak melihat pentingnya salib dalam perjalanannya sebagai seorang murid Kristus. Inilah kesalahan Petrus yang paling fatal. Dia tidak melihat pentingnya salib Kristus dalam perjalanannya sebagai seorang murid Kristus. Sudah lihat dari awal bukan? Dia sudah mencoba menghindarkan Yesus dari salib itu. Dan mulai dari dia berjanji begitu kuat untuk setia kepada Yesus bahkan sampai kematian. Sampai Yesus ditangkap oleh imam besar dan anak buahnya dan dibawa ke rumah imam besar itu. Dari semua proses itu apa yang ada di pikiran Petrus adalah apa? Saya harus menyelamatkan Guru. Saya harus bersama dengan Guru. Dan dia tidak berpikir saya seharusnya diselamatkan oleh Yesus. Dia selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang akan mampu melindungi Yesus, yang akan mampu setia kepada Yesus, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia justru butuh kesetiaan Tuhan pada misi Allah, dan dia butuh salib Kristus untuk menyelamatkan dia, karena dia tidak sekuat apa yang dia pikir. Maka saudara kita melihat kenyataan kemudian adalah kejatuhan penyangkalannya yang sangat pahit. Dan itu justru kontras sekali dengan Yesus yang dia janjikan untuk bela. Saudara lihat kontrasnya. Yesus ketika diadili di rumah imam besar itu, Yesus menghadapi penguasa-penguasa, the powerful man. Tapi Yesus menghadapinya tanpa takut sedikit pun juga. Yesus tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun menghadapi imam besar dan orang penguasa-penguasa Yahudi yang mengadilinya. Sebaliknya, Petrus menghadapi orang-orang yang powerless, hamba-hamba yang dalam status masyarakat waktu itu bukan siapa-siapa. Tapi dia ketakutan setengah mati. Dari pertama dia sudah menyangkal, kedua kali dia menyangkal, bahkan sampai ketiga kali dia mengutuk dan mengingkari dia mengenal Yesus yang tadinya dia berjanji untuk setia kepadanya. Yesus yang menghadapi orang-orang yang powerful, tapi dia fearless, tanpa takut. Tapi Petrus hanya menghadapi orang-orang kecil yang powerless,
dia fear, dia ketakutan setengah mati. Maka saudara kemudian dia menyangkal gurunya 3 kali. Seperti apa yang Yesus katakan kepada dia. Sehingga kita membaca catatan yang sangat sedih tadi di akhir episode penyangkalannya ini. Maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan oleh gurunya sebelum ayam berkokok. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara membaca kisah Petrus ini mungkin membuat kita dengan gampangnya menuding Petrus dan menggeleng-geleng kepala kita. Aduh, betapa mudahnya kamu jatuh. Kita sebenarnya tidak harus habis pikir kenapa Petrus bisa sombong begitu dan dengan mudah begitu jatuh hanya di hadapan hamba-hamba yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Dia menyangkal Yesus. Kita turut menyesali apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi saudara, jangan lupa, bukankah kalau Petrus jatuh, kita pun bisa jatuh. Kalau Petrus gagal, kita pun bisa gagal. Apa yang terjadi pada Petrus bisa terjadi pada kita, bahkan orang-orang paling kuat dan orang-orang paling berkobar-kobar di tengah-tengah kita bisa jatuh seperti Petrus. Bahkan mungkin yang paling kuatlah yang terlebih dahulu jatuh dan berada dalam bahaya kejatuhan yang paling besar. Saudara-saudara, kalau kita melihat kejatuhan, banyak cerita kejatuhan hamba Tuhan, dan kejatuhan-kejatuhan itu begitu sebenarnya mengerikan, maaf sekaligus memalukan sebagai hamba Tuhan, saya harus katakan demikian. Dan saya pun selalu ingatkan diri betapa rapuhnya saya dan betapa punya potensinya saya untuk jatuh ke dalam dosa yang sama dengan mereka yang sudah melakukannya. Baik itu dalam hal uang, dalam hal lawan jenis, dalam hal kekuasaan, dalam hal apa saja, kita semua bisa jatuh. Masalahnya saudara, orang seringkali, apalagi yang merasa diri punya kerohanian yang kuat, fasih membaca Alkitab, mengerti Alkitab, dia selalu merasa saya mampu manage dosa ini. Dia tidak terlalu khawatir kalau dosa mulai mengintip di balik pintu dan berusaha masuk ke dalam hidupnya. Dia berpikir saya mampu menanganinya. Saya tahu caranya gimana menghadapinya. Dan dia biarkan dosa itu semakin masuk lebar ke dalam ruang hidupnya. Yang tadinya hanya mengintip di balik pintu, pelan-pelan pintu makin terbuka lebar. Sampai akhirnya dosa menaklukkannya dan dia kaget kenapa saya sudah jatuh. Begitu banyak orang yang berpikir saya mampu menanganinya. Saya tahu bagaimana menghadapinya. Saya tahu firman Tuhan, saya tidak usah terlalu khawatir kalau dosa berusaha mengincar saya. Dan orang-orang seperti itulah yang justru jatuh ke dalam dosa. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian hanya bisa berkata dengan penyesalan, saya tidak pernah terpikir saya bisa jatuh seperti ini. Setiap kita harus berpikir kita bisa jatuh. Kalau kita seperti Petrus yang tidak pernah melihat salib itu penting dalam perjalanan kita sebagai seorang murid Kristus. Saudara, kalau kita lihat justru Petrus jatuh itu di dalam kekuatannya, bukan? Coba pikirkan saudara, apakah Petrus jatuh ketika dia ada di titik yang paling rendah, yang paling lemah dalam hidupnya, atau di titik yang paling kuat, yang paling tinggi dalam hidupnya? Petrus jatuh di mana? Petrus jatuh di titik terkuat, tertinggi hidupnya. Disitulah dia jatuh. Saudara lihat, Petrus hampir menggenapkan apa semua yang dia janjikan. Dia membuktikan semua yang dia janjikan kepada Yesus, bukan? Ketika Yesus ditangkap, ketika murid lain ketakutan dan mulai lari, dia malah mencabut pedangnya, dia coba membela Yesus, dia coba menahan. Yesus tidak ditangkap. Petrus dalam satu dan lain cara membuktikan kata-katanya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Yesus kemudian sudah ditangkap, digiring ke rumah imam besar dengan segala tentara, hamba imam besar dan tentara Romawi yang membantu. Ketika murid lain semua sudah lari kocar-kacir, Petrus tidak. Petrus dan mungkin dengan Yohanes ikuti dari jauh. Lihat Yesus dibawa kemana. Mereka tidak meninggalkan Yesus.
Jadi sampai batas dan titik tertentu kita melihat ketika orang lain sudah cari selamat sendiri, Petrus belum. Dia masih memikirkan gurunya. Dia mencoba membuktikan janjinya. Mungkin dia masih teringat, hey kamu sudah janji loh, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau meskipun yang lain lari. Mungkin dia berpikir, oke, saya coba. Justru pada titik terkuat Petrus itulah, pada momen kemenangan-kemenangan sampai batas tertentu itulah, dia jatuh. Dengan kata lain, saudara bayangkan seandainya Petrus kabur seperti murid lain. Seandainya Petrus juga kocar-kacir seperti murid lain. Dia tidak akan menyangkal Yesus sepahit itu dan menangis sebesar itu. Lari adalah pengecut, tapi menyangkal Yesus itu jauh lebih parah daripada seorang pengecut. Justru Petrus terjatuh di situ ketika dia menunjukkan kekuatannya untuk setia kepada Yesus. Itu sebabnya kita perlu ingat Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12, barang siapa yang menyangka bahwa dia sedang berdiri teguh, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Ayat itu selalu mengingatkan saya. Mengingatkan saya seperti butir telur di ujung tanduk yang kalau bukan tangan Tuhan menopang pasti jatuh. Petrus jatuh di titik kekuatannya. Dan kita bersyukur saudara, kegagalan Petrus ini bukan menjadi sebuah kisah yang memalukan yang perlu disembunyikan. Penulis Injil tidak berusaha untuk membuang cerita ini, bahkan ketika Injil ini ditulis Petrus sudah menjadi pemimpin gereja, sudah menjadi soko guru gereja, tapi cerita ini muncul dalam Injil. Kita melihat kenapa saudara? Karena justru kisah kejatuhan ini adalah sebuah kisah yang perlu kita lihat kontrasnya dengan kabar baik yaitu Injil itu sendiri. Kejatuhan Petrus ini adalah satu skandal besar, kabar buruk bagi kekristenan. Malu saudara, kok ada pemimpin gereja, waktu itu Petrus sudah menjadi pemimpin gereja, kok bisa jatuh seperti itu. Tapi justru cerita ini tidak disembunyikan untuk memperlihatkan Injil yang menyelamatkan Petrus meskipun dia pernah menyembunyikan. Justru cerita seburuk ini masuk dalam kitab yang kita kemudian sebut kitab Injil, kitab kabar baik. Di mana sudah kabar baiknya? Bukan pada Petrus itu sendiri, melainkan pada Yesus dan salibnya itu. Kita melihat sebelum Yesus ditangkap dan sesudah dia mengumumkan tentang penyangkalan Petrus, dia berkata, kalau kita baca di Injil Lukas pasal 22, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita melihat Yesus mendoakan Petrus, Yesus dengan kuasanya, dengan kesetiaannya menopang Petrus sehingga dia kemudian bangkit dari kejatuhannya. Saudara, apa yang membuat doa Yesus itu mujarab? Apa yang membuat doa Yesus untuk Petrus berhasil? Bukan karena Petrusnya, tapi karena Yesus naik ke kayu salib. Karena Yesus tidak menghindari salib. Karena Yesus tahu dia harus menerima salib itu. Dan dia mati dan dia menang atas maut. Dan kemenangan itulah harapan Petrus satu-satunya. Untuk menyembuhkan luka-lukanya dan untuk menyembuhkan hidup yang hancur itu. Saudara bisa bayangkan sejak peristiwa itu setiap pagi Petrus dengar ayam berkokok. Apa dia tidak ingat penyangkalannya? Setiap pagi dia dihantui penyangkalan itu karena dia tidak bisa suruh ayam diam. Ayam selalu berkokok dan setiap kali ayam berkokok dia tidak pernah lupa. Bagaimana mungkin hidup yang hancur itu bisa sembuh kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kita membutuhkan belas kasihan Yesus. Dan kita bersyukur penulis Ibrani pasal 7 ayat 25 dia berkata, karena itu dia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Yesus sekarang di surga
menjadi pengantara kita. Artinya apa? Pembela, seperti lawyer, pembela dalam sidang pengadilan yang selalu membela kita. Yang menutupi kita dengan kebenarannya. Dan dia berdoa syafaat untuk kita. So hari ini kalau kita tidak jatuh bukan karena kita kuat. Tapi karena Yesus menjaga kita, membela kita, berdoa syafaat buat kita. Tentu kita perlu memandang kepada salib Kristus itu. Saudara, kita ada dalam situasi konstan membutuhkan anugerah Tuhan. Tidak sekejap pun kita tidak butuh anugerah Tuhan. Kejatuhan Petrus ini memberikan kita sebuah, sebenarnya bukan kabar buruk tapi kabar baik. Bahwa di dalam skandal yang sebesar ini pun selalu ada harapan untuk dipulihkan. Ketika kita memandang kepada Yesus dan kita tahu saya butuh salib itu, maka disitulah saudara kita sadar perjalanan menjadi seorang murid Kristus itu semata-mata bukan bergantung kepada kekuatan saya sebagai murid, tapi kesetiaan Yesus sebagai sang guru. Perjalanan sebagai seorang murid Kristus itu, keberhasilannya itu tidak bergantung pada pencapaian-pencapaian saya sebagai murid, tapi karena kesetiaan Yesus sebagai guru mendoakan saya, membela saya, menopang saya dengan anugerahnya itu. Dialah yang setia dan kita boleh berjalan dalam mengandalkan kesetiaan Kristus. Kesetiaan Kristus yang dia tunjukkan dalam puncaknya itu di atas kayu salib. Maka saudara, Petrus kemudian dipulihkan dan dia bahkan dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Dan seumur hidupnya kemudian Petrus tidak lagi mengingat penyangkalan yang pahit itu, tapi dia mengingat satu hal. Yesuslah batu karang, the rock yang sejati, bukan dia. Benar Yesus berkata, engkau adalah batu karang. Tapi kemudian dia melihat sesungguhnya dia begitu lemah. Dan dia tahu Jesus is the real rock. Yesuslah batu karang yang sejati dan keberhasilannya sebagai seorang murid itu semata-mata bergantung kepada jasa Yesus. Saudara, saya berdoa dan saya memohon dengan firman Tuhan ini untuk saudara sungguh-sungguh serius terhadap dosa, tidak berpikir kita kuat menghadapi dosa. Tapi bagi saudara-saudara yang telah jatuh dan mungkin berkali-kali jatuh ke dalam dosa, saudara lihatlah, pandanglah kepada salib Kristus itu. Dialah batu karang yang sejati. Tempat kita berpijak, tempat kita memohonkan anugerah dan belas kasihannya. Dan hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus, saudara boleh mempunyai satu harapan untuk bangkit dari kejatuhan yang begitu dalam dan memalukan itu. Yesuslah batu karang yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar melalui firman-Mu pagi hari ini boleh menuntun kami. Mengingatkan kami sekali lagi akan kelemahan kami, bahkan kejatuhan kami ke dalam dosa. Tuhan, mungkin banyak orang lain tidak tahu seperti apa hidup kami. Namun Kau yang melihat kedalaman hidup kami, Kau tahu seberapa kami sudah jatuh. Kami malu Tuhan, mungkin kalau semua ini diketahui orang lain. Tapi Engkau tahu semuanya. Dan kami bersyukur Engkau berdoa buat kami, Engkau membangkitkan kami, dan Engkaulah Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, batu karang yang kokoh. Kepadamulah kami bersandar. Pujilah Tuhan, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita mau mengembalikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja, dengan ke rekening gereja atau dengan barcode yang telah tertera di layar kaca saudara sekalian. Mari kita sama-sama memberikan persembahan. Kita mau menaikkan pujian besar anugerah-Mu, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita.
kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ya benar Tuhan, bahwa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mungkin dapat berjuang sendiri di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mungkin Tuhan bisa menjadi seorang murid yang kami bisa mencapai garis finish dengan baik Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami membawa segala apa yang kami punya Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang kami berikan ini sungguh jauh daripada apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami mohon Engkau kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Kami rindu kami bukan hanya memberikan apa yang kami punya, tapi kami memberikan diri kami Tuhan sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 111 ayat ke-5, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kita bersyukur dan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan rejeki kepada setiap kita, orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bersama-sama, kita membawa segala pergumulan kita. Mungkin di saat ini kita sedang bergumul akan rejeki kita. Kita bergumul akan ekonomi kita. Kita bergumul akan masalah pekerjaan kita, akan keluarga kita. Mari kita sama-sama kita membawa pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan, berapapun berkat yang Tuhan berikan, baik itu banyak ataupun sedikit. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk rezeki yang Tuhan berikan, baik itu banyak ataupun sedikit Tuhan. Kami mengucap syukur sehari demi sehari Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Kalau kami masih boleh diberikan makanan, kami masih diberikan minuman oleh Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapak, hari ini kami datang menyerahkan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar ya Tuhan.
Mungkin ada orang-orang di sekitar kami yang tidak mengerti akan bahasa air mata kami, tapi Tuhan mengerti. Mungkin orang sekitar kami tidak mengerti apa yang sedang kami gumulkan, apa yang menjadi beban kami, tapi Tuhan mengerti. Bahkan kata-kata yang tidak terucap itu Tuhan mengerti. Tuhan, hari ini kami menyerahkan segala pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan kesehatan mereka. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Dengan masalah ekonomi mereka. Dengan masalah rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan seluruh akan pergumulan jemaat hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa telinga Tuhan terus mendengar akan doa-doa kami. Bahkan tangan Tuhan terus menopang akan setiap jemaat Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan bagi jemaat-Mu. Kau memberikan setiap kami Tuhan satu hati di mana kami terus bersyukur akan setiap pertolongan Tuhan. Bahkan dari hal-hal kecil Tuhan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami menyerahkan setiap kami hanya kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Baik seluruh jemaat yang ada di gereja ataupun seluruh jemaat yang ada di rumah. Dan kita juga bersyukur karena hari ini kita bisa bersama-sama sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Juandi. Segenap jemaat GKR Telugo mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Johan, baik pemberitaan firman dan pelayanan perjamuan. Saudara-saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita bahwa ada acara pembinaan pengurus BPC, POSPI, Komisi Aktivis Gereja Kehidupan Rohani 2020-2022 dengan tema tantangan dan peluang pelayanan di masa pandemi. Pembicara itu Pendeta William Wairata, Direktur Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dan akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 15 sampai pukul 16.30. Diadakan via Zoom dan juga diadakan streaming di YouTube. Jadi saudara-saudara seluruh majelis, pengurus komisi, mari kita sama-sama ikut hadir di dalam acara pembinaan yang diadakan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kehidupan Rohani. Saudara-saudara, demikian saja warta yang ingin saya sampaikan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Oh selamat
Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita boleh dengan penuh sukacita melanjutkan kembali kehidupan kita, aktivitas kita dengan satu pandangan dan fokus kepada salib Kristus. Oleh karena dari situlah memancar kekuatan air hidup dan Yesuslah batu karang kita yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, yang begitu limpah, anugerah Yesus Kristus yang tidak pernah gagal dan setia, persekutuan, penghiburan, dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian saat ini, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing.